Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik ini sejatinya sangat luas ya. Yang disampaikan dijabrikan oleh Ustadz Askan Ihsan kepada saya ini sangat luas sebetulnya. Tapi ya semampu daya serapnya aja lah saya kira ya. Karena makalah yang saya buat ini, saya lihat halamannya dulu Pak. Ini sangat padat sampai nggak ada pendahuluannya itu. Ada 17 halaman. Saya buat makalah Pak, karena saya tahu yang saya hadapi ini orang-orang pinter. Jangan sampai mengecewakan dari sisi konten dan kualitas kira-kira begitu ya. Jadi saya serius ini ngisi di sini nih, sangat serius. Nah kita mulai saja, karena waktunya saya dibisikin sebelum jam 8 kurang 15 harus selesai karena ada tanya jawab katanya. Waduh, semakin saya padatkan ini Pak materinya ini ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai beberapa pengertian. Jadi untuk menghukumi sesuatu itu syaratnya ada dua Pak. Ada namanya fahmul waqi' dan yang kedua namanya fahmun nusus. Dua ini harus terpenuhi baru kita bisa menghukumi halal, haram atau antara halal dan haram, remang-remang. Apa fahmul waqi' itu? Kita tahu makhluknya dulu ya. Apa makhluknya yang disodorkan ke saya? Makhluknya ini pertama adalah e-commerce, electronic commerce, perdagangan elektronik atau perdagangan berbasis digital. Ini kita harus tahu ini makhluk jenis apa. Gimana kita mau menghukumi kalau kita nggak tahu makhluknya? Terus yang kedua adalah marketplace. Ini kan kita harus tahu nih apa marketplace. Terus all shop, online shopping atau online shop. Terus kemudian transaksi online, electronic wallet atau e-wallet, judi online dan pinjaman. Nah ini terkenal kalau yang kedua terakhir nih ya. Ini nggak perlu cari definisi para pakar nih ya. Judi online sama pinjaman online, korbannya sudah banyak ini. Kita mulai satu-satu. Fikih teknologi. Jadi saya nggak masuk ke apa terminologi fikih, apa perbedaan fikih dengan syariah. Syariah dalam arti sempit dan luas saya kira sudah tuntas lah ya. Jadi kita masuk fikih teknologi itu apa? Teknologi itu kan terapan ilmu pengetahuan. Teknologi itu sains terapan. Teknologi itu alat. Teknologi itu sarana. Teknologi itu piranti. Terus bagaimana dia bisa halal, bisa haram, tergantung digunakan untuk apa. Makosid teknologi itu apa? Tujuan diterapkannya itu apa? Kalau Bapak seorang ahli IT menguasai coding dalam program banyak teknologi informatika, Bapak pakai, ibu pakai untuk membantu Yayasan Al-Kautsar, mengembangkan Yayasan Al-Kautsar, mensyiarkan Yayasan Al-Kautsar, pahalanya besar. Tapi kalau Bapak gunakan untuk membobol bank, Himbara itu misalkan, terus colong itu uang yang ada di situ, jadi haram. Jadi sekarang niat, tujuan, dan motifnya itu untuk apa? Itu teknologi Pak. Yang berikutnya, ini kan kaitannya dengan dunia ekonomi yang berbasis digital. Sekali lagi, dunia ekonomi berbasis digital. Artinya apa? Kalau kita masuk dalam wilayah doktrin Islam, jadi begini, Islam itu kan sumber utamanya ada Al-Quran. Sumber keduanya adalah As-Sunnah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, maknan wa lafdun. Jadi redaksi dan maknanya itu Allah semua langsung. Nggak ada campur tangan siapapun, hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sunnah itu kan redaksinya Nabi yang susun, maknanya Nabi yang susun, walaupun hakikatnya juga dari Allah. Kok hakikatnya dari Allah? Ya karena Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Hakikatnya sunnah itu juga dari Allah. Walaupun Nabi yang susun redaksinya, Nabi yang susun itu maknanya. Ada yang sesuai konteks, ada yang tak pakai konteks. Makanya ada asbabul wurud, ada yang non asbabul wurud. Sama dengan Quran. Quran itu ada yang pakai asbabun nuzul, ada yang nggak pakai asbabun nuzul. Tidak mesti ada konteksnya. Kadang-kadang nggak ada konteksnya turun, kadang-kadang ada konteksnya dia turun. Nah ini pemahaman besarnya dulu. Berarti ada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu perkataan Nabi, Sunnah itu perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Nabi tak pernah memerintahkan, tidak pernah mengucapkan, tidak pernah berbuat, tapi Nabi mensetujuinya. Itu disebut takririyah. Jadi takririyah itu persetujuan Nabi. Apa contohnya? Sholat sunnah ba'diyah wudu. Itu Nabi tak pernah melakukan. Nabi nyuruh juga enggak. Itu kreativitasnya Bilal bin Rabah itu. Sholat sunnah ba'diyah wudu. Tapi enggak usah ditiru sekarang. Yang mau meng-ACC sudah enggak ada. Nabi kan sudah enggak ada. Masa ACC-nya lewat mimpi? Enggak diakui oleh ilmu hadis tuh. Saya ACC-nya lewat mimpi enggak bisa. Kalau mimpi itu hanya diakui oleh ilmu tasawuf ya. Kalau ilmu hadis enggak mengakuinya. Karena tidak bisa diverifikasi itu. Nah, itu Al-Quran dan Sunnah. Terus apa turunannya? Ulama kemudian membedakan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu menjadi 3. Yang pertama akhlak, yang kedua amaliyah, yang ketiga akidah. Atau dibalik, boleh. Akidah, amaliyah, dan akhlak. Nah akhlak ini ada orang menyebutnya sebagai tasawuf atau ihsan, silakan saja. Ini persoalan perdebatan definisi nanti. Terus kemudian kita ambil yang tengah-tengah, yang amaliyah. Amaliyah ini ada 2, ada ibadah, ada muamalah Pak. Atau ada ulama yang membedakan ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh tadi sholat subuh, itu tidak boleh dirubah Pak. Bapak lagi suka, sholat subuhnya tetap 2 rakaat, nggak boleh ditambah. Sisanya itu bid'ah. Itu bid'ah yang benar ya, begitu definisinya. Sholat subuh 3 rakaat, yang 2 rakaat syar'i, yang 1 rakaat bid'ah. Itu bid'ah yang benar Pak. Nah ada yang ghairu mahdoh. Pagi ini Pak, ini ghairu mahdoh Pak. Ghairu mahdoh, perintahnya mencari ilmu saja Pak. Tapi modelnya seperti apa itu nggak diatur Pak. Bisa di kelas, bisa di masjid, bisa dengan melingkar, bisa dengan seperti sekarang membentuk soft, bisa online, bisa offline, bisa live streaming. Ini juga bid'ah Pak. Nabi tidak pernah live streaming. Tapi bid'ah hasanah Pak yang begini. Boleh Pak yang begini boleh. Karena ibadah ghairu mahdoh. Jadi bid'ah yang boleh itu kalau konteksnya ibadah ghairu mahdoh. Bangunan masjid ini Pak, ini kan bid'ah Pak. Karena masjid Nabi tak pernah ada atapnya Pak. Apalagi ada kubahnya gini, ini tradisi Romawi Pak. Ada menara nggak di sini? Itu tradisi Majusi yang diambil menara masjid. Apalagi ada hambalnya gini. Ini Zoroaster Pak. Hambal ini Pak. Tradisi Persia. Tradisi Zoroaster. Itu bid'ah semua Pak. Tapi bid'ah hasanah yang seperti itu. Karena dipakai untuk kebaikan. Kan kalau ibadah itu Pak, kerjakan yang diperintahkan. Itu ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah muamalah, kerjakan sepanjang tidak dilarang. Saya ulang Pak. Kalau ibadah mahdoh, seperti sholat, haji dan seterusnya, kerjakan apa yang diperintahkan. Enggak usah kreatif Pak di situ. Tapi kalau muamalah itu dunia kreatif Pak. Silahkan kreatif sepanjang tidak dilarang. Maka pendidikan itu silahkan Pak kreatif. Karena itu ibadahnya ghairu mahdoh. Jadi di Quran itu Pak, ada yang qot'i, ada yang donni. Yang qot'i tidak perlu ditafsir, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafwid. Intinya tidak perlu penafsiran lah intinya. Tapi kalau yang donni harus ditafsir. Karena bahaya kalau nggak ditafsir. Dan yang nafsir mesti mufassir. Orang yang punya kecukupan ilmu pengetahuan untuk menafsirkannya. Karena mufassir ini orang dengan berbagai macam latar belakang dan keilmuan, itu kadang-kadang kita temukan mufassir yang satu berbeda dengan mufassir yang lain, dan itu akan punya dampak hukum. Hukumnya bisa berbeda.
hukum akhirnya, hukum fikihnya atau hukum praktisnya bisa berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lain. Kita lanjut. Terus muamalah maliyah itu menyangkut apa saja? Dua garis besarnya. Muamalah maliyah itu kalau kita bicara bentuk akad. Nah ini saya jelaskan apa bedanya akad dengan transaksi. Bedanya akad dengan akad itu Pak komitmen, Pak, perjanjian itu akad. Maka arti al-aqdu itu kan pertalian atau ikatan. Nah, transaksi itu konsekuensi, Pak. Konsekuensi dari akad. Berarti kalau begitu di transaksi pasti ada akad. Akad apakah bisa berujung dengan transaksi? Belum tentu, Pak. Kalau akadnya dibatalkan gimana? Jadi itu bedanya akad dengan transaksi. Nah, akad ini ada dua, Pak. Ada akad tabarru, ada akad muawadhah. Sekali lagi ada akad tabarru, ada akad muawadhah. Tabarru itu artinya orientasinya itu kebaikan, enggak ada keuntungan, Pak, di situ. Tapi kalau akadnya muawadhah, akad tijarah itu akad yang punya orientasi keuntungan. Tak kasih contoh. Nih, ini perdebatan riba itu di sini nanti. Karena tidak paham mana tabarruk, mana muawadhah atau tijarah. Ada misalkan Al-Kausar punya lembaga keuangan. Terus kemudian ada ibu-ibu datang, tetangganya Yayasan Al-Kausar atau kampus Al-Kausar. Datang menemui petugas di lembaga keuangan, misalnya apalah namanya, koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah, atau barangkali punya BPRS ya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Itu kan menjadi mimpi semua yayasan ya. Terus datang, Pak Ustadz, saya ini mau minjem uang. Orang Indonesia ini pasti bahasanya minjem, Pak. Minjem, hutang, hutang, minjem, gak jauh-jauh dari itulah bahasanya. Walaupun nanti punya substansi yang berbeda. Kan si bapak ini nanya, si Ustadz nanya, iya Bu, kepentingannya untuk apa? Pak Ustadz, saya ini untuk beli beras besok udah nggak ada. Nih perhatikan, untuk beli beras besok sudah tidak ada. Berarti kebutuhan apa Bu kalau kayak gitu? Primer, doruri. Kebutuhannya doruriyah. Primer kalau bahasa kitanya itu primer. Ibu butuh berapa? 2 juta. Untuk beli beras, beli lauk, segala macam kebutuhan pokok, dikasih. Terus gimana bayarnya Pak Ustadz? Silakan bayarannya ditempo, dicicil. 1 bulan 200.000. Berarti perlu waktu 10 bulan lunas. Kalau Bapak Ibu ngambil untung di situ, ada kelebihan di situ, ada ziyadah di situ, itu haram, Pak. Itu yang maksud riba. Kenapa ini kebutuhan primer orang, kalau perlu kita gratiskan. Akadnya namanya akad tabarruk, Pak, kalau seperti ini. Akadnya akad tabarruk kalau seperti ini. Karena orang kebutuhan primer. Bandingkan nama kasus yang kedua deh. Karena saya khawatir materinya nggak selesai, saya main di kasus aja lah sekarang. Sekarang begini, ibu-ibu datang, dilihat atasnya Shopee Martin. Kan beda nih sudah kelas ekonominya kan. Diintip jam tangannya Alexander Christie, bau make upnya Maybelline. Waduh, ini sudah berkelas nih ibu ini kan. Iya, turun dari mobil Yaris keluaran terbaru. Kalau mobilnya Ustadz Askan Ihsan ya enggak. Waduh, masuk. Nah ini beda Pak pendekatannya kayak gini, tapi bahasanya sama. Pak Ustadz saya mau minjem uang, bahasanya sama minjem loh. Saya mau hutang. Iya Bu, apa yang bisa dibantu? Apa keperluan ibu? Saya mau ganti mobil. Udah nggak enak betul mobil Yaris saya itu. Mau ganti apa? Ya nggak gede dikit lah. Zenik terbaru kata dia. Kurang gede, yang itu nggak cukup sama anak-anak saya. Udah gede-gede anak saya. Saya tanya Pak, Ibu, ini akad yang bagus akad apa kayak gini? Masa akad Kordul Hasan kayak tadi di awal, itu namanya Kordul Hasan itu yang tadi itu. Itu kalau orang butuh beras itu akadnya Kordul Hasan, ada kelebihannya di situ, haram Pak hukumnya. Itu riba namanya. Tapi kalau yang kedua, masa mau disamain dengan yang pertama? Enggak adil namanya.
Yang kedua, akadnya murabahah. Jangan akad tabarruk lagi, Pak. Harus muawadah sudah kayak gini. Harus orientasi profit. Bu, harga mobil Kijang Innova Zenik ini di pasaran 350 juta. Ini pakai akad murabahah. Yang beli nanti lembaga keuangan kita yang beli. Nanti dijual, kami ambil untung ke ibu karena ibu bayarnya dicicil. Jadi berapa, Pak? Nah, saya ngambil untung 20 juta, bukan 350 juta tapi 370 juta. Ibu oke enggak? Oke, enggak masalah. Tapi tenornya berapa, Pak? 5 tahun transaksi. Itu halal apa haram kelebihan 20 juta itu? Halal, Pak. Karena akadnya akad muawadhah. Akad tijarah. Bukan akad tabarruk, tapi yang pertama Bapak haram, yang pertama tadi yang ibu beli beras itu. Maka dilihat secara objektif kebutuhan orang itu apa. Maka saya nggak setuju kalau orang mengatakan kan sama-sama ada kelebihan, Ustaz. Di konvensional bunga, di sini bagi hasil. Ya beda akad, Pak. Beda objek, Pak. Beda kasus. Ini kan orang tidak paham bangunan secara utuh tentang akad-akad syariah. Seolah-olah sama saja. Saya tanya, kalau di konvensional Bapak ditanya enggak untuk apa? Enggak penting, Pak. Yang penting berapa, tenornya berapa, jaminannya apa, Pak, konvensional. Kalau syariah harus ditanya, Pak, untuk apa? Itu bedanya, Pak. Kenapa? Pendekatannya nanti beda. Kalau bangun rumah, Pak, ya harus tijarah, Pak. Karena rumah sudah ada dia. Kan ditanya profesinya apa? Guru Al-Kausar. Apa iya guru Al-Kausar Qardul Hasan? Ya tijarah lah kalau guru Al-Kausar, kan tunjangannya banyak gitu loh maksudnya. Itu kira-kira, Pak. Qardul Hasan tuh orang yang tak punya pekerjaan, yang susah makan, itu baru Qardul Hasan, Pak. Enggak boleh ada kelebihan di situ. Tapi kalau sudah modelnya sudah kayak Al-Kausar, ya murabahah lah, Pak, minimal. Kira-kira seperti itu untuk menghukumi halal haramnya satu akad. Walaupun bahasa orang Indonesia sama, Pak, bahasanya minjem semua, Pak, minjem, hutang, minjem. Padahal yang benar itu kalau Qardul Hasan itu minjem atau hutang, kalau apa namanya akadnya akad tijarah atau muawadhah seperti murabahah itu pembiayaan. Tapi karena lidah kita ini nggak terbiasa masalahnya. Nah, Bapak Ibu saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 menit berikutnya. Karena sudah tinggal 5 menit ya. Saya ingin jelaskan secara singkat padat. Memang dari awal saya sudah ngomong sulit untuk selesai. Saya ulas singkat padat mengenai topik-topik tadi. Itu prinsip besarnya untuk melihat akad. E-commerce ini kan perdagangan elektronik. Jadi apa saja perdagangan yang tidak tatap muka antara penjual dengan pembeli itu namanya e-commerce, Pak. Kalau Bapak ke kantin itu nggak masuk ke kategori e-commerce, Pak, karena hidungnya penjualnya ada di situ. Hidungnya nggak ada, Pak, di depan kita. Ibu telepon itu juga sudah elektronik, Pak, sudah online, Pak. Jangan dibayangkan online tuh mesti pakai artificial intelligence semua, internet semua, enggak. Bapak lewat telepon saja itu sudah internet sebelum ditemukan, tapi telepon sudah ada, itu sudah online, Pak. Karena daring, sudah dalam jaringan. Nah, yang berikutnya adalah e-wallet, dompet digital, electronic wallet. Jadi dompetnya biasanya di saku celana, udah geser ke HP, ada di sini. Dompet digital. Apa contohnya? GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Genius Pay, Isaku, Doku. Ini contoh e-wallet. Ini piranti-piranti ini kan harus kita pahami semua. Ada namanya pay letter. Pay letter itu kredit digital. Jadi Bapak bayar uang nggak ada, Bapak bisa pinjam dulu di situ. Ada namanya pay letter. Gojek punya pay letter, Shopee punya pay letter. Tinggal tunggu aja nanti akhir bulan tagihannya berapa. Mudah-mudahan gajinya cukup dari Al-Kausar. Kan gitu pay letter itu. Sekarang kita lihat apa potensi halal haramnya di situ. Saya langsung menjelaskan contoh rukun jual beli. Nah, saya coba merumuskan rukun jual beli Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah
Ada dua orang yang saling berakad dan bertransaksi, namanya muta'akidain. Berarti ada penjual, ada pembeli. Cuman di sini penjualnya itu nggak kelihatan, Pak. Maka yang paling syar'i sebetulnya pasar tempel, Pak. Paling syar'i, nggak ada perdebatan, Pak. Hidung penjualnya ada di situ, hidung pembelinya ada di situ, Pak. Terus yang dijual ada di situ, Pak. Ainul hadirahnya nggak perlu dikatakan. Tempenya lo ada di situ, tempenya itu. Yang jadi masalah ini kan ketika online ini, Pak, serba tidak kelihatan, Pak. Itu masalahnya. Maka yang harus kita perhatikan, yang dilarang dalam agama itu yang pertama adalah membahayakan dan ketidakpastian. Terus yang ketiga adalah penipuan atau tipu muslihat. Pertama, berbahayanya di mana? Berbahaya satu, penjualnya itu punya legal standing atau tidak. Itu yang harus diuji. Yang saya sebutkan tadi, marketplace tadi itu punya legal standing enggak? Dia ada izin enggak dari kementerian terkait? Kementerian Komdigi harus punya izin. Kementerian Perdagangan harus mengantongi izin. Kementerian Kumham, minimal 3 kementerian, Pak, harus punya. Ini namanya legal standing. Kenapa ojol itu, maaf, bukan ojol, pinjol ya. Kenapa pinjaman online itu bermasalah? Karena fintechnya itu banyak enggak berizin. Maka diharamkan. Pinjaman online kenapa diharamkan? Karena di rukun yang pertama saja bermasalah, Pak. Bapak fintech, financial teknologi, pinjaman online itu ke siapa? Ke korporasi apa? Misalkan A, nama fintechnya. A ini punya izin enggak? Lihat, ditanya di mana? Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ada izin enggak? Enggak ada izin. Sudah enggak ada izin, bermasalah di akad. Akadnya kot, tapi berlipat-lipat itunya, Pak. Apanya berlipat-lipat itu? Ad'afam mudha'afahnya itu. Bunganya berlipat-lipat. Itu juga haram, Pak, hukumnya. Masa dari 500.000 sampai membengkak sampai 15 juta. Itu namanya ad'afam mudha'afah itu kalau di Quran itu. Nah, itu yang pertama. Untuk melihat halal haramnya, maka dilihat legal standingnya dulu. Kenapa? Kalau legal standingnya nggak kuat, Pak, itu Bapak kalau ada masalah, Ibu mau nuntut kemana? Itu pertanyaannya. Investasi emas katanya. Kalau yang saya tanya, itu perusahaan apa? Di mana kedudukannya? Sudah dapat izin belum? Nah, kalau itu, Pak, nggak ada hak hukumnya. Kenapa haram? Karena kita kalau ada masalah mau nuntut kemana? Berarti apa? Dorornya tinggi, Pak. Membahayakannya tinggi, pasti berdampak kepada horor nanti, ketidakpastiannya juga tinggi, maka pasti diharamkan. Apa contoh? Kripto. Sampai hari ini diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak pernah dengar cryptocurrency? Mata uang kripto kan diharamkan. Saya tanya, pemiliknya siapa itu? Pemiliknya aja nggak jelas sampai sekarang. Pemiliknya siapa? Berdiri di mana? Siapa ownernya? Siapa pemegang sahamnya? Dihalalkan kayak gitu? Ya haram lah yang kayak gitu itu. Sudah ada gambaran, Pak? Oke. Berarti harus dilihat, Pak, yang saya sebutkan tadi. Marketplace tadi itu dilihat semua. Punya izin nggak ini semua? Kalau nggak, jangan bertransaksi di situ. Pasti haram. Karena kenapa? Ada unsur ketidakpastian, ada unsur yang membahayakan. Pasti ada unsur tipu muslihatnya. Kalau sudah yang awal itu sudah bermasalah. Begitu saja, Pak, cara melihatnya itu yang pertama menurut saya. Legal standing. Yang kedua adalah, ini masih penjual dan pembeli. Yang kedua adalah sekarang ijab kabul itu mesti pakai lafadz apa enggak? Ini juga perdebatan, Pak, dulu. Kalau Imam Syafi'i, Pak, ijab kabul yang silent atau akad mu'atoh, bahasa Arab itu akad mu'atoh, itu enggak boleh, Pak, enggak sah. Fasid, rusak. Contoh, Bapak ke minimarket, saya nggak sebut mereknya, minimarket, itu kan akadnya silent, Pak. Masuk, salam juga enggak, masuk udah buru-buru nih, istri udah, daftarnya udah panjang betul di HP itu, istri sama anak itu, langsung beli, ngambil keranjang beli, ambilin semua, taruh di kasir, nggak ada bunyi apa-apa di mulut, nggak ada, udah nunjuk ke layar depan itu, 3 juta, bayarin, pulang. Ijab kabulnya di mana itu, Pak? Saya tanya nih, ijab kabulnya di mana? Kalau akad nikah kan berbahaya kayak gitu. Kalau akad nikah kan sama akad ya, sama akad kan. Ini akad jual beli, itu akad nikah. Masa akad nikah silentnya enggak?
Terus yang benar gimana Pak Ustadz? Yang benar tuh pasar tempel itu Pak. Saya kasih tahu yang benar. Ini penjual. Ustadz Askan Ihsan, saya jual tempe ini 1 buah seharga 3.000 dibayar tunai. Kata Ustadz Askan, saya beli tempe ini 1 buah seharga 3.000 dibayar tunai. Ini akad yang benar. Kira-kira sehari selesai nggak ibu belanja kalau akadnya kayak gitu? Kira-kira nih. Nah ini kan mau benar. Nah itu akad yang benar Pak, begitu kayak akad nikah itu loh Pak. Orang Indonesia ini yang benar itu akad nikah itu yang sempurna menurut saya. Coba ibu kira-kira di pasar gimana akadnya? Bu, tempe, tahu, dihitung set 35.000 bayar. Nah akad jenis kayak gini disebut akad kinayah. Akad kinayah. Jadi yang pertama itu disebut akad soreh, yang kedua akad kinayah. Akad kinayah itu menggunakan bahasa yang mesti bahasa itu artinya belum tentu itu, tapi sama-sama paham maksud dan tujuannya masing-masing. Nah contoh, masuk rumah makan Padang, dah tunjang, apa maksudnya itu? Dah tunjang. Coba guru bahasa Indonesia, apa maksudnya itu? Dah tunjang. Ini mau minta, mau beli, mau ngasih atau mau apa? Dah tunjang. Kadang-kadang masuk, dah dua orang itu maksudnya kan? Ya kan nggak jelas itu Pak akadnya. Yang jelas gini, udah saya mau makan nasi Padang, lauknya tunjang 1 piring. Kelamaan kata ibu itu. Kan itu yang benar Pak. Kita ini sering pakai kinayah Pak. Kasih tunjang dah 1. Itu kasih beli Pak sebetulnya Pak. Itu akad kinayah Pak namanya. Ini juga berlaku dengan hubungan suami istri. Wahai Fatimah binti Abdullah, hari ini kamu saya cerai. Itu talaknya talak sore. Coba kalau talak kinayah, Fatimah, aku pulangkan kamu kepada ibumu. Apa maksudnya? Coba apa maksudnya itu? Aku pulangkan kamu kepada ibumu. Itu disuruh liburan apa dicerai? Pak Ketua itu yang kayak gitu. Ini kinayah Pak namanya yang kayak gini. Nah kinayah itu kalau niatnya menceraikan maka jatuh talak 1. Tapi kalau akadnya sore, mau dia main-main, mau dia emosi, jatuh talak 1 Pak. Maka janganlah sering-sering ngomong talak, ngomong cerai, talak cerai, walaupun dia emosi, walaupun dia bercanda. Pakai bahasa yang lain aja deh kalau marah. Jangan pakai bahasa itu karena jatuh talak dia. Kalau talak kinayah tadi, aku pulangkan kamu kepada ibumu. Itu kalau ada suaminya ada niat menceraikan, maka jatuh talak 1. Yang repot nih kalau sampai 3 Pak, nggak bisa rujuk lagi. Nah itu masalahnya. Ya ada yang datang, ada Pak yang datang ke saya, Ustadz sudah 7 kali saya. Nah istrimu suruh nikah dulu sama orang kata saya. Terus kalau nggak cerai-cerai gimana? Ya nasibmu lah kata saya, nggak cerai-cerai. Gimana kata saya? Nggak boleh di skenario itu. Nah kira-kira begitu Pak. Nah kira ini akad Pak. Nah, sekarang akadnya silent. Yang membolehkan itu Imam Abu Hanifah Pak. Akad silent itu sepanjang sama-sama ngerti maksudnya bahwa itu adalah ijab kabul tapi silent. Namanya akad mu'athah namanya. Nah itu yang membolehkan atau hanya Imam Abu Hanifah. Imam Malik membolehkan. Imam Ahmad bin Hambal juga khilafiyah di dalam pendapatnya. Kalau dia yang kecil-kecil Pak, beli sabun, beli permen boleh. Tapi kalau yang besar-besar nggak boleh. Harus akadnya itu harus sore. Apalagi kontrak bangun lokal di Yayasan Al-Kausar itu nggak boleh silent itu Pak. Nggak sah kontraknya, harus tertulis itu. Makanya ada MOU, ada MOA, ada PKS kan terakhir itu kan. Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, dan terakhir ada perjanjian kerjasama kan, eksekusinya itu. Itu apa? Itu bukan bagian pernyataan dari ijab kabul Pak sebetulnya itu. Pernyataan dari ijab kabul yang tertulis dalam naskah perjanjian yang kita sebut sebagai kontrak. Kontrak itu kan bahasa lain dari akad sebetulnya. Akad itu ya kontrak itu akad. Dan di situ ada pernyataan-pernyataan dari penjual dan pembeli. Kalau kita menggunakan bahasa penjual dan pembeli. Nah, dari sini Bapak sudah bisa melihat. Yang berikutnya, mau diteruskan apa kita diskusi? Cukup ya.
Saya kira itu yang paling terakhir begini. Ada hak syuf'ah. Ini yang paling terakhir. Ibu takut salah. Hak syuf'ah apa? Maaf. Bukan syuf'ah ya. Syuf'ah itu kalau perserikatan. Hak khiyar. Kalau perserikatan ada namanya hak syuf'ah. Ini kita nggak usah masuk ke situ. Hak khiyar saja. Kan personal. Misalkan ibu lihat di marketplace atau di media sosial ada jilbab bagus. Benar? Begitu dibeli, enggak sebagus di gambar itu. Nah, ibu itu punya hak khiyar. Maka yang namanya COD, cek dulu, itu sebetulnya hak khiyar. Kalau enggak cocok, balikin. Kalau sistem itu tidak menggunakan sistem itu, maka haram hukumnya. Karena apa? Pembeli tidak punya hak khiyar. Hak untuk menentukan cocok apa enggak. Karena enggak, fisiknya enggak ada, Pak. Enggak di depan kita, Pak. Kalau tempe kan ada, langsung ada di depan Ustadz Askan, kan tempe tadi itu. Ini masalahnya abstrak, Pak. Kita hanya menerima abstrak saja. Begitu nyampe ke kita, barangnya enggak sesuai. Padahal ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Itu hak khiyar tuh. Kenapa? Karena jual beli harus antarodin, Pak. Harus ridho, harus sama-sama sukarela. Itu maksudnya. Makanya mesti disiapkan mekanisme yang namanya bagaimana kalau barang tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Itu hak khiyar daripada pembeli. Kalau nggak ada itu haram hukumnya. Terima kasih. Bahwasannya akad ijaroh ya yang disampaikan tadi dalam prakteknya misalnya seperti ini, Pak Ustadz. Si fulan ingin membeli motor dengan harga 3 juta misalnya. Nah, kemudian disepakati antara lembaga, diberikanlah uang 3 juta. Kemudian dengan cicilan mengambil untung menjadilah 4 juta, cicilannya selama 1 tahun. Kemudian disepakati bahwa motor yang tadinya 3 juta menjadi 4 juta. Diberilah uang 3 juta, silakan beli sendiri. Nah, ini hukumnya apakah halal atau haram? Karena tadi motor yang sudah disepakati harganya itu diberikan dalam bentuk uang, kemudian membeli sendiri. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Jadi di sini kan terkait, jadi akhir-akhir ini kayak beberapa tahun lalu itu kan kayak viral banget ya yang terkait Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, terkait hal itu saya menanyakan, setelah saya membaca-baca di Google, itu tuh ada yang bilang beberapa halal, ada yang bilang nggak boleh karena itu koinnya itu bentuknya itu hanya online. Jadi nggak ada apa ya kayak surat yang memutuskan kayak sebagai kayak surat resmi gitu bahwa kita memiliki koin tersebut. Jadi bentuknya hanya online gitu. Jadi itu nggak yang menyebabkan nggak boleh yang setelah saya baca. Nah, pertanyaan saya menurut Ustadz itu gimana? Apakah kita boleh gitu untuk memiliki atau masuk ke dalam cryptocurrency atau memiliki Bitcoin salah satunya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan titipan dari teman saya. Nah, yang kedua ini terkait, kan tadi Ustadz berbicara terkait emas online atau nabung emas. Kalau di lembaga itu biasanya ada di Pegadaian atau di BSI. Kata Ustadz tadi, kalau lembaganya itu sudah memiliki izin yang legal, itu boleh. Nah, tapi setelah saya cari tahu juga dari Google, itu tuh katanya, kenapa nggak boleh, kata Google itu, karena emas yang kita beli di online itu tuh tidak ada bentuk emas aslinya. Cuman ya, di aplikasi gitu aja gitu. Nah, berarti kalau menurut Ustadz yang kalau lembaganya udah ada legal, berarti boleh ya Ustadz. Berarti kita intinya bisa boleh. Nah itu sih saya kami butuh penjelasan yang lebih detail. Nah lalu satu lagi Ustadz titipan lagi dari yang belakang. Ini terkait makelar. Jadi kan kalau makelar itu dia menjual lagi ke pembeli lain itu dengan harga yang lebih dinaikkan. Nah itu berarti boleh atau tidak boleh? Udah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz langsung Kasus yang pertama
mau beli motor tadi ya, beli motor 3 juta, jangan 3 juta lah, 30 juta lah ya, kan Yayasan Al-Kausar masa 3 juta beli motornya ya, 30 juta lah misalnya, pembiayaan 30 juta. Ini kan yang tadi yang ditanya sebetulnya wakalahnya itu ya, akad wakalahnya. Jadi begini, ada seorang karyawan mau ganti motor lah kira-kira gitu ya, dari Beat ke apa yang bagus, Nmax, 30 juta pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang ada di Al-Kausar. Terus kemudian kata pihak lembaga keuangan, Pak, ini harganya di dealer 30 juta. Oke, lembaga keuangan kita karena 30 juta Pak, kita tenornya itu 3 tahun, kita ngambil keuntungan 3 juta misalnya. Jadi Bapak nanti totalnya akan bayar 33 juta, tapi dicicil selama 3 tahun. Akad begitu boleh, sah, halal. Itu namanya murabahah. Sejatinya yang beli motor itu lembaga keuangannya, tapi dia ngasih uang. Maka ada akad selanjutnya Pak, namanya akad wakalah bil ujroh. Apa wakalah bil ujroh? Pak, ini saya kasih uang 30 juta, silakan ngambil di dealer yang sudah kerjasama dengan kita di sebelah bypass. Ini Bapak saya kasih upah minyaknya. Nah, ujrohnya di situ Pak, karena kan dari Al-Kausar ke sana kan ya habislah mungkin berapa liter ya kira-kira ya, walaupun ya udah ada ujrohnya lah 100.000, itu namanya akad wakalah bil ujroh. Jadi dia yang mau pembiayaan ini juga dikasih uang untuk transaksi sendiri, tapi pihak lembaga keuangan sudah tahu harganya, cuman karena nggak ada tenaga atau kurang tenaga, itu boleh Pak. Nah, akad yang kedua ini namanya akad wakalah bil ujroh, tapi kasih upah, kasih apa namanya ya, ya uang minyak lah ke sana, itu uang minyak lah gitu ya, jangan uang rokok, nggak ada yang ngerokok masalahnya, uang minyak aja ya kan. Nah itu namanya wakalah bil ujroh, boleh nggak apa-apa, tapi dijelasin Pak. Masalah terbesar sekarang yang mengeksekusi pembiayaan ini kadang-kadang nggak ngejelasin Pak, tanda tangan enggak dibaca lagi Pak, ya Allah itu bukan akad Pak namanya kayak gitu Pak, tanda tangan. Ya dibacalah akad itu, dibaca. Ini maksudnya apa? Ini yang sering saya tegur, yang kayak gini dibaca. Karena untuk antarodin itu, innamal bai'u antarodin itu, untuk mencapai level sukarela, ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, kan harus tahu dulu Pak mekanismenya itu. Maka biasakan kalau sebelum teken, walaupun udah buru-buru, dibaca biar ngerti substansi akadnya, itu biar ngerti. Cukup Pak ya? Oke. Yang tadi ibu-ibu tadi, jadi itu boleh, nama akadnya wakalah bil ujroh, boleh bentuk kasih uang itu boleh ya, silakan. Jadi ini tambahan karena kadang itu formalitas, uang yang tadi diterima itu belum tentu dibelikan barang yang sudah disepakati. Ya misalnya kan itu hanya contoh, misalnya tadi kan motor, ada juga pengajuan dalam pembiayaan misalnya bahan bangunan untuk membangun rumah, mungkin untuk beli semen, beli pasir dan sebagainya. Kemudian pada prakteknya yang memberikan manfaat itu, yang memberikan dana itu kan tidak memeriksa apakah benar dibelikan motor, apakah benar dibelikan bahan bangunan dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang formalitas dan realitanya itu tidak sama. Mungkin seperti itu Tat. Terima kasih. Pembiayaan untuk bangun rumah, nama akadnya ijarah multijasa, bukan murabahah lagi kalau pembiayaan itu, tapi ijarah multijasa. Sama dengan kasus ya murabahah bisa, ijarah bisa, seperti pembiayaan bayar UKT anak, itu akadnya ijarah multijasa, ternyata nggak dibayarin UKT untuk kawin lagi. Kira-kira begitu. Itu gimana hukumnya? Ya nggak ada masalah dengan lembaga keuangan, itu sudah kelakuan dari
Apa kelakuan dari nasabah itu? Urusan dia dengan Tuhannya lah kalau itu. Kita tahunya pokoknya ini dibelikan nih akadnya. Ya kira-kira begitulah. Ya kira-kira. Ini kan sama dengan bapak-bapak apa namanya, Bu, saya mau ke pengajian. Di mana? Yayasan Al-Kausar. Pagi izin sama bagian SDM, saya nggak bisa pengajian hari ini. Nggak enak betul badannya ini, sakit-sakit semua. Mancing dia rupanya sama kawan-kawannya. Ini urusan dia dengan Tuhannya sudah kayak gitu tuh ya. Dosa dia sama Tuhannya. Kira-kira nggak ada lah kalau di sini ya. Dipinter dia. Rumah aman dalam negeri ya kan. Nah, luar negeri aman. Melipir dia ke kolam. Kira-kira begitu. Nah ini urusan dia dengan Tuhannya Pak kalau gini. Dari aspek akad gak ada problem. Berarti urusan dia khianat tuh Pak namanya Pak. Orang kayak gitu khianat. Khianat dia ya khianat sama Tuhannya sebetulnya itu. Iya kan sebetulnya. Karena apa? Sudah di luar jangkauan kita Pak yang seperti itu. Kita cukup nahku mabit doahir saja. Yang tampak-tampak saja yang kita hukumin. Nah saya kira itu. Terus kemudian yang berikutnya Bitcoin ya tadi ya. Bitcoin, saya kalau kawan-kawan di kampus nanya, saya kapan itu diskusi sama kawan-kawan di ekonomi ya, ekonomi, ada saya kawan wadek di situ kan, dulu jadi wadek di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu. Ya haram saya menghukumi sampai sekarang, karena kenapa? Legal standing aja nggak jelas Pak sampai sekarang. Bitcoin itu kan salah satu varian dari uang digital tuh, yang diterbitkan oleh kripto itu kan. Itu salah satu produknya kan Bitcoin, kan banyak itu, produknya banyak gitu. Loh. Perusahaan induknya saja yang mengeluarkan korporasi itu status hukumnya nggak jelas Pak sampai sekarang. Itu ownernya siapa? Pemegang sahamnya siapa? Perusahaan itu berizin di mana? Berdirinya dia nggak jelas kan sampai sekarang itu. Cobalah lacak, nggak jelas. Saya sampai nanya ke kawan-kawan ekonomi, ya Ustadz itu memang nggak ada pemiliknya sampai sekarang. Kan aneh Pak. Kalau ada masalah tiba-tiba uang 5 juta Bapak hilang, Bapak gimana itu? Ngelacaknya kemana? Bagaimana prosedur hukum yang bisa ditempuh? Itu doror Pak namanya kayak gitu. Membahayakan diri sendiri. Unsur ketidakpastiannya tinggi, namanya goror, makanya haram lah kalau saya kayak gitu. Mau apapun produk turunannya. Kalau sudah kayak gitu, karena kenapa? Induknya nggak ada, sama dengan Bapak multi level marketing. Coba Bapak lacak. Atau investasi emas, Bapak lacak. Itu perusahaan di mana? Tahu-tahu ada di Vietnam perusahaannya. Atau di Kamboja. Ngapain gitu loh. Terus atau di Jakarta begitu dicek ruko nggak ada penghuninya. Terus kayak mana Bapak uang ratusan juta itu? Pertanggungjawabannya nanti kalau tiba-tiba ada yang berkhianat di situ. Kenapa? Dari aspek legal standing saja sudah bermasalah. Itu. Terus kemudian bagaimana kalau dikeluarkan oleh korporasi besar? Loh kan di Indonesia belum tentu korporasi besar itu halal atau haram. Kita lihat produknya, sama kayak kasus negara saja juga kadang-kadang, contoh lah nggak usah jauh-jauh, pas COVID kemarin, vaksin yang kita perdebatkan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, apa namanya itu ya, AstraZeneca, yang booster, yang ketiga, Ustadz ya, yang ketiga ya, booster namanya, kan ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, itu kan masih perdebatan. Kawan-kawan saya di Jawa Timur itu menghukumi najis. Tetap dihukumi najis, Jakarta juga dihukumi najis. Najis berarti haram. Najis haram, tapi boleh dipakai. Karena apa? Stok vaksin yang halal belum ada. Karena itu melibatkan apa? Salah satu zat dari babi lah itu. Apa namanya itu? Tripsin apa? Gelatin gitu loh. Itu bahasanya. Itu saya pernah ikut tapi sudah agak lama, agak kurang detail saya ingatannya itu. Kalau nggak salah tripsin apa gelatin babi gitu kan. Itu kan begitu. Padahal itu sudah negara, tapi boleh dipakai gara-gara apa? Yang Sinovac sama Pfizer ini katanya atau yang halal belum bisa memenuhi, bisa mengcover semuanya. Itu masih ada, Bapak bisa, Ibu bisa lacak jejak digitalnya. Masih ada, perdebatan itu masih ada. Kalau tidak salah ya, karena saya sebut merek, kalau tidak salah itu AstraZeneca tapi yang vaksin yang ketiga ya, yang booster, itu bisa dilacak. Karena itu bisa muncul. Terus ada juga kasus yang di sini dulu, kalau nggak salah launching apa namanya imunisasi pernah di Al-Kausar, yang apa campak rubella ya dulu, itu kan dikritik akhirnya diundurkan itu loh. Mudah-mudahan Pak Ketua masih ingat itu, karena kita salah satu yang mengkritik waktu itu masalahnya. Itu kan belum ada fatwa MUI-nya, makanya kita kritik itu yang imunisasi. Saya lupa itu pernah kejadian di launchingnya di sini.
Kalau nggak salah, misles dan rubella kalau nggak salah ya, campak dan rubella kalau nggak salah itu bisa dilacak. Artinya apa? Kalau bicara emas tadi, betul kata ibu tadi, harus ada underlying asetnya. Jadi emas ini jangan-jangan hanya emas di dunia maya saja, emas nyatanya nggak ada. Maka yang paling aman gimana? Beli aja diantam langsung, kelihatan tuh bawa segebok pulang ke rumah itu emas batangan itu bawa ke rumah. Itu loh maksudnya. Jangan hanya pulang bawa sertifikat. Ini underlying asetnya ada nggak? Karena apa? Banyak kasus saham itu nggak ada underlying asetnya. Kenapa? Orang spekulatif. Beli pagi, sore dijual. Beli pagi, siang dijual. Bukan untuk memiliki saham di perusahaan kan? Di efek itu, tapi hanya untuk dia gambling saja dia. Hanya melihat pergerakan saham fluktuasinya. Begitu turun dia beli, naik dikit dia jual. Itu judi Pak yang kayak gitu itu. Itu judi. Apa bedanya dengan main dadu? Cuman online aja dia. Dengan tahu main dadu Bapak zaman dulu itu. Gluduk yang gitu itu Pak. Keluar dia 6, 3. Bedanya dengan kayak gitu. Nah, tujuan saya tanya, tujuan beli saham itu apa? Kan kepemilikan perusahaan. Kita beli saham biar kita menjadi salah satu owner dari perusahaan itu kan. Dan keuntungan yang kita dapat ya dari pergerakan perusahaan itu. Mungkin kita dapat dividen atau mungkin saham kita naik sekian poin, kan itu Pak yang kita harapkan. Bukan kita pagi beli 2 jam berikutnya dijual, itu gambling Pak kalau gitu. Unsur maisirnya tinggi kalau kayak gitu. Maka itu haram hukum Pak, yang seperti itu haram. Karena kenapa? Gharar, ketidakpastiannya itu tinggi. Nah itu yang bicara tentang underlying tadi ya, underlying aset yang dari emas tadi. Nah, terus kemudian yang ketiga, bagaimana broker? Boleh broker itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu berbohong, itu yang nggak boleh. Berbohong itu nggak boleh. Misalnya, salah satu guru di sini datang ketua yayasan, Pak Ketua. Saya ini ada buku murah, produk dari Solo. Ya pasti broker Pak ini Pak. Broker ini agak keren lah kalau di keuangan. Makelar lah kalau kita ya, makelar. Kalau terminal itu apa namanya? Cakil ya kalau nggak salah ya, makelar lah ya kan, bukan perusahaan dia ngambil juga di Solo sana kan itu, tapi nggak apa-apa Pak, kayak gitu halal. Yang penting itu jujur apa adanya. Ini motor ini saya jual 6 juta, nggak ngomong-ngomong kamu berapa ngambilnya ini, ya 5 juta saya ambil 1 juta aja. Nah yang rawannya di sini, aku ngambil 5 juta, padahal 4,5 juta dia ngambilnya. Nah ini Pak yang rawan di sini, itu loh. Iya, Nabi ini yang sulit ditiru ini. Nabi itu apa adanya. Ini modalku 3 juta, aku jual 3,5 juta. Ternyata begitu dicek nggak 3 juta Pak modelnya Pak, 2 juta. Nah yang ini nggak boleh yang begini-begini gitu. Kalau apa adanya nggak masalah. Ini second. Dipakai tulang bawang, ya nggak tahu kalau dipakai dia naik turun gunung kan, bawa kopi. Ya cek sendirilah mesinnya. Jangan ini nih second dari guru Al-Kausar ini. Cuman dipakai ngajar aja. Aman lah, ini jalan aja mulus. Nah itu bohong Pak yang kayak gitu. Kalau mau dari pesawaran bilang aja dari pesawaran gitu maksudnya. Nah ini kadang-kadang. Jadi makelar itu bukan boleh nggak boleh, boleh kalau dia jujur apa adanya. Makelar ambil untung ya, memang tujuan profesi itu ambil untung. Kalau nggak ambil untung gotong royong Pak namanya. Iya, makelar pasti ambil untung. Saya kira itu ya, saya kira itu. Gimana? Cukup? Ya, saya terserah Saibul Bed. Ya, langsung doa. Langsung doa ya. Pak Ji.